Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tengok wong seimbang wong apa terus tak yang kudu pekun cak bau baji dalam mari setel cak bau bana toron. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbi akrimil arwaha minna bilika khairil anami wa blighil muhtaru anna min salatin wa salami. Amin. Amma ba'du, anakku sekalian, santriwan dan santriwati, jemaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafidhakumullah wa matta'akumullah tula hayatikum fi lutfin wa afiyatin wa sihatil abdan wa bulughil maram wa husnil khitam. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari segala macam bahaya dan bencana musibah yang menimpa alam ini, utamanya penyakit-penyakit yang berat. Diberi kehidupan yang lebih baik, ditingkatkan ketakwaan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza an'ama Allahu 'ala 'abdin min ni'matin faqala alhamdulillah faqad adda syukraha." Tabun kanjeng Nabi, bila Allah Taala beri nikmat ke situng kebula, pas kebula kelak maca alhamdulillah 1 kali, berarti sudah nekanin syukur nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in qala hasaniyah, mun maca alhamdulillah 2 kali, jaddadallahu sawaban, ibri ganjaran anyar ban Gusti Allah. Wa in qala hasalisa, kalau sampai mengucapkan hamdalah 3 kali, wafarallahu dunubahu, maka setajana dosana sepora ban Gusti Allah. Amin. Nikmat paling raja, nikmat Islam dan iman, moga-moga tetap sampai ke sangat sehat. Nikmat jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya terangkat menjadi khairul umam, paling bagus umat nang alam.
Borokana andi Kanjeng Nabi. Moga-moga setiap umat saya min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat yang menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sulusu yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Rasulullah ini masuk surga bighairi hisab. Amin. Allahumma ij'alna minhum. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan Kanjeng Nabi, min sa'adatil mar'i aytawilallahu umrahu wa yarzuquhu Allahu al-inabah. Termasuk orang yang berjerah, orang yang melanjang umur bi Gusti Allah taala, pas ibri rezeki bisa beribadah kepada berjerah orang yang kena. Lebih setiap hari ada di bulan Sya'ban, kita meningkatkan ibadah, banyak ibadah Gusti Allah taala. Puasa bulan Sya'ban, malam kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak solat malam, usaki solat tahajud, solat tasbih, ya, solat witir, jangan ditinggalkan nak usah. Pun malam je lakonin bi. Lebih yang bulan Sya'ban ni, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 sumia Sya'ban. Karena apa menyamain bulan Sya'ban? Menyamain bulan Sya'ban li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Kelani nyamain bulan Sya'ban, bulan Allah taala netapan berempan kebaikan nang bulan Sya'ban riang. Barokah seraja setetap bi Allah taala nang bulan Sya'ban. Kebaikan banyak setetap bi Allah taala nang bulan Sya'ban. Rahmat Allah taala itu tak nang bulan Sya'ban. Penyempurna Allah taala itu tak nang bulan Sya'ban. Jadi banyak ibadah dekat Gusti. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, melanjutkan di dalam masalah cabangnya iman yang terdapat 77 cabang yang orang Islam wajib mengetahui. Kau tahu ke makle Islam dan imannya tambah kokoh, tambah kuat. Karena iman dia kena mun mang segoni bain abuh bahaya. Bisa merusak keimanan. Ini anakku sekalian, sampai berdemang-mang segoni baik. Di dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala atau syariat-syariat yang sudah dijadikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kau tahu syariat kepijnya perintah Allah taala, larang Gusti Allah taala, kau yakin bahwa itu adalah perintah Allah dan juga larangan Allah. Kau tahu. Tak tahu kan? Mang situng baik ke syariat situng baik murtad orang dia. Bisa peka Islam. Na'udzubillah. Itu anakku sekalian. Itu karenanya kita wajib mengaji. Wajib ngaji maknanya kaki selamat dari a'udzu bika minasyirki wal kufri wal isyan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari syirik, dari kafir, dari maksiat kepada Allah Subhanahu. Terselamat dengan ini. Amin. Anakku sekalian, ini penjelasan di dalam masalah cabangnya iman yang nomor 60 ya. Yang 60 itu kewajiban terhadap istri dan anak. Orang Islam dia wajib melaksanakan kewajiban kepada istri dan anak. Yang kemarin sudah dijelaskan masalah kewajiban kepada istri. Kemudian kewajiban kepada anak, min haqqil walid li waladi ay yuhassina asmahu wa adabahu. Kewajiban orang ke anak, orang tua kepada anaknya
Kewajibna ayyuhassinasmahu wa adabahu, memberi nama yang baik. Uji pereng keluarnya cek nyamain dan badan nyamain sebagus paling bagusan nyama sanes bedak Gusti Allah taala Abdullah Abdurrahman ajikan pada kabulna Allah kabulna zat semaha, itu nama yang baik. Atau nama yang ada nama Asmaun Nabi, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya andi anak beri nama Muhammad siapa ya? Iya. Itu anak-anakku sekalian. Itu karena dia pun kanjeng Nabi man wulidalahu mauludun fasummiya muhabban dan hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa mauluduhu fil jannah. Siapa orang andi anak pas anan gele nyamin Muhammad karena cinta kangko can kanjeng Nabi atau keng karena tronyo upre barokah asmana kanjeng upre barokah dari Gusti Allah. Barokah cuma milik Allah, selain Allah tidak punya barokah. Keng palebetan lain aja na, ya lain palebetan, iya. Jadi orang nyon barokah kiai salah, nyon barokah itu cuma ada Gusti. Sebentar ke kiai boleh minta barokah, tapi apa? Nyon doa barokah, nyon doa selamat deh. Kiai tandi selamat tandi barokah kiai, keng palebetan, pelebetan itu anak-anakku sekalian. Malahan mun andi itikat ada situng perkara bisa beri barokah murtadna. Ngerti? Muassir itu hanya Allah. Yang memberi barokah, memberi selamat itu hanya Allah. Iya. Tak oleh orang yang diitikat oleh barokah dari situng perkara. Iya. Itu anak-anakku sekalian. Keng pelebetan pondok, keng pelebetan masjid, keng pelebetan Mekah Madinah, keng pelebetan barokah. Pelebetan barokah pulang tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang baik. Jadi mereka barokah cuma milik Allah. Itu wahdaniyat fil af'al namanya. Iya. Wahdat af'al yang memiliki pekerjaan itu hanya Allah. Selain Allah tandi selamat, tandi barokah. Itu harus tertanam dalam hati kita. Keng berkarya sebanyak dari kenangan-kenangan sebagus. Iya. Kenangan kalau kenangan banyak ibadah, apa masjid ni banyak berokan. Ia pulan masjid dia tempatin ibadah dak Gusti Allah. Orang bersolat berjamaah, orang adzikir, orang baca Al-Qur'an di masjid. Ajiahnya bagi barokah. Apa pondok mi raja berokan? Pondok ni raja berokan, ia boleh keningin orang bagus, tar santri bagus, santri si tak meleng, tapi pun santri si meleng jahat ke pondoknya. Tapi santri toat ngaji karena kakek cerajaran mutlak kan tapi cerajaran kan raja kencan cerajaran. Wakiro atahu tasbih, baca ilmu itu pahalanya seperti membaca tasbih. Kakek cerajaran amutla pelapalan kenceran raja kenceran itu di pondok kenang ustad kenang santri ngaji kapi miladeh itu tak bi Allah taala barokah nang pondok. Iya. Pulan kenang bagus fa innal amakin allati hiya mamlu'atun bi ahlil khairi was salah la tazalu hiya mawdi'ur ridha war ridwan. Iya, kena tempat sepenuh kelabuan orang-orang yang baik. Orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, orang yang bagus, maka itu tempat turunnya keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkeserat, jadi berkarya hanya mengharap dari Allah. Ngerti nanya? Kalau kena pondok, ya, benimbah muncak mun andi tikat pondok sabri barokah murtad orang. Ngerti? Itu anak-anakku sekalian, begitulah orang ini kudu bener, tauhidnya kudu bener. Ya barokah itu ada iking milik Allah bi Allah Ta'ala etorona kide ke orang-orang soleh, orang-orang yang beribadah yang ikhlas kemana Allah. Itu banyak barokah namanya. Banyak barokah man amilah lillah. Ya. Tadharu barakatuhu li nafsihi wa li iyalihi wan nas ajmain.
Orang yang beramal karena Allah maka tampak barokahnya. Barokah tampak dekah aban tibi keluargana dan seluruh manusia. Ajamun orang ikhlas karena Gusti Allah Ta'ala. Iya, barokah pakun itu kata sabri barokah Gusti Allah kayak lebat ya, lebat orang soleh, orang yang yang ikhlas karena Gusti kayak pelebat dan baban. Air barokah pada benih aing wes sama beras. Benih aing wes sama beras. Mandi tikat aing sama beras murtad orang. Yang cuma pelebat sabab ya. Sebab turunnya itu kan mantar maaban oleh barokah. Iya, mantar kaki nenek pondok oleh barokah dari Gusti. Itu benar anak-anakku sekalian. Kaki nenek pondok pulan kenangan barokah iya. Mem dia kena masjid, musola, ma'had, madrasah. Dia tempat barokah, tempat barokah. 4 mem itu tempat barokah. Tempat barokah. Saya mau turun barokah siapa? Gusti Allah. Anakku sekalian, malah tahu bahan dia. Iya. Masjid, musola, ma'had, madrasah. Aja ulan kenangan orang gus bagus iya. Kenangan orang bagus. Sebaliknya mun kenangan rek kenangan maksiat. Kenangan maksiat. Wainal amakin allati hiya mamlu'atun bi ahli syarri wal fasadi la tazalu hiya mawdi'us suhti wal ghadab. Kalau tempat itu ditempati orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang secuba, orang yang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, apa itu menikah ya, maka itu adalah tempat adab Allah dan murka Allah. Lepas ini baru keboleh kena ya. Kata, bila ni kaki cek sampai madrasah ikan ingin maksiat kepada Allah, cek sampai madrasah ikan ingin sir-siran, ngerti? Maka madrasah mana ikan ingin sir-siran, ikan ingin orang sir-siran, main mata, main riak, kaki itu tempat adab Allah dan siksa Allah. Anakku sekalian, lanjutkan terus aja ya. Jadi orang kewajibna orang tua ke anak, kewajibna orang yang mana andi anak nomor situng nyamai sebagus. Mun nyaanan andi nyama secuba, aing nyamain orang-orang semaksiat dek Gusti Allah. Cek nyama aki orang-orang nyaman bintang film, zaman orang seleng meleng cek nyama aki. Cek nyama aki kanan nyamain. Nyaman kiai, nyamain bu nyai, nyamain siapa deh. Iya. Nyamain istri-istri Rasulullah dan sebagainya. Itu anak nama si bagus nah ya. Nyaman si bagus. Itu mun andi nyama secuba wajib obah, wajib male tak nuntut ya junna Gusti. Karena mun andi anaknya mana coba wajib obah nah. Wajib reng tuan sewajib ngobah. Iya. Wajib ngobah. Perkara KTP nalapakun kebai apa? Kebai nama panggilan bain. Ke nyamain sebagus, nyamain sebagus. Hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Pabagusnya mana ban kapi. Kena ban kapi panggil nang hari kiamat nyamana maksudnya mana apa? Bin siapa? Waktu bagus kapi nyamana kaki nyamana apa? Make nyamana pak mun coba oba. Nyamana pak mun oba ya oba kaki letih di santre nyamana pan bagus. Ya rempek bagus si saya nih kak. Male genteng nyamana ya. Punya mana coba makanya mana pak oba sunat oba dia. Kan anakku sekalian, kewajiban orang tua kepada anak yang memberi nama yang baik. Ayyuhassin asmahu wa adabahu, dan memberi adab aturan tata krama ajarin akhlak anande andi kewajiban orang tua yang ngajarin akhlak sebagus aturan-aturan yang baik nih andi akhlak sebagus dia memberi apa
memberi pelayanan kepada orang lain yang terbaik kenanda. Dak mesti mabunga atina orang. Akhlak yang baik itu tingkah sekiranya mabunga atina orang. Itu akhlak sebagus. Tingkah ngelakuin tingkah dari masih seneng ke orang, sepak nyangkain orang, menyakin orang ya akhlak secoba, akhlak secoba. Dek rumah kakek, saya seneng ke kanca, saya seneng ke guru, saya seneng ke orang tua. Dia juga akhlak sebagus, akhlak sebab. Dek rumah ngelakuin kelakuan sebagus. Lereng tua ngajarin malen pakai kene anan ajarin tingkah sebagus, ajarin puasa, ajarin asalaman, ajarin malih tahu ajarin todu sebagus, ajalan sebagus, ajalan nak sebagus daya nak boni pas enga jalan dua kaki mana jalan. Iya. Ajalan sebagus, ajalan setaknya kene orang. Setak mata tir aten orang asebedaan nak tengate jak bagus jak but ngebut jak anu karena mun ngebut banyak kena aten orang apa boleh kenal pode paraja mengganggu orang aju akhlak secoba ajarin anan mulai pakai kene ja ajarin biar tua are kering tua kewajiban kan reng tua wajib ngajarin anan sebagus daya ya ajarin akhlak sebagus baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk Allah. Iya, ajarin derma tata krama da Gusti Allah. Kakek menapa aja bagus. Iya, bajang karena perintah Gusti Allah Taala beri wahyu ke sebagian nabi Allah Taala ada bu. Idza dakhaltas salata fahabli min qalbikal khushu wa min badanikal khudu wa min ainikal tumu. Kakek mun masuk ke dalam solat dabuna Gusti Allah Taala sebagian nabi Allah Taala beri wahyu mun kakek apa jeung usaha kiba jeung riang ngelakonin teluk perkara ini lima apa jeung nomor 1 aten apa khusyuk badanah peta adab asor untuk mata apa penangis bisa mencucurkan air mata tepan apa aja iya kakek dia metro nangis dah iya bikirin dosa mikirin abah saya mulia kelem kubur selamat dengko waktu agak upanya abah bisa macam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pikir bi kakek dia engkau ilmu kubur tak iar piar bi malaikat tak seksa bi malaikat bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar bi nakir iya supaya pikir bi kakek naya pikir dia apa sangun ya tentunya amal soleh sangun ya amal soleh akhlak sebagus apa arian pikir buru bisa nangis apa aja ya pun rasa bagus rasa seceh rasa tandi itu Allah tak bisa nangis wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqu cak rasa bagus cak rasa seceh cak rasa tandi itu Allah Taala Allah Taala selebih ngaunin can kakek bagus legenteng deui engko tegenteng tapi can Gusti Allah Taala coba kakek polan atene coba itu suudon kepada Allah, suudon kepada makhluk Allah, suudon ke orang lain. Ya. Coba ke orang lain. Itu rahasia Allah. Allah Taala selebih ngauningin ya. Itu anak-anakku sekalian, pikir kita panah bojang. Ya Allah, tenggulah berlumur dosa ya Allah. Di pani dosa tohir, dosa batin. Elakunin kepi di kule ya Allah. Kule tak bisa aja ketengan, tak bisa aja ke lesan kule. Berbicara seenaknya. Apenta tak rokawan, apenta semaksiat, dia. Yang seperti dosa letak yang kebtusa biar orang dia. Okey, ya, dosa letak yang kebtusa. Sangat tu ocak gelap, arwah. Ini nang sulam ruah kana. Qad kasura fi hadzal zaman nang sulam ya. At-tasakhulu bil kalam. Walam yas'ur bidzalika damban fadlan an qawlihi kufran banyak nang zaman setia nang sulam itu lagi setia orang ya zaman setia lah cek banyak setan orang dan badan ngocak dan badan ngocak dan badan mereka tak merasa cek tu sangat keng dan badan ngocak lah keluar ngocak dan badan apa ngocakan dia bener menurut syariat apa enggak bener menurut Al-Quran, bener menurut aturan Allah apa enggak? Lah tak mikir orang sedia. Sebanyak yang kula lah bener. Ya, yang kula bener. Walam yas'ur bidzalika dabbat fadlan an kauni kufran.
apa boleh andi tikat ceocan bisanya berpakai kafir karena menghina kepada Allah, menghina kepada aturan Allah, menghina syariat yang murtad kena murtad ya. Kau tahu hukum Allah, kamu bicara jangan seenaknya kakek abentang cuk sampai dan badan abentang nanya peket tu sapanja tang kentang. Coba baca nang maksiat, baca nang sulamia maksiat lesan apa saja. Yang ternah maksiat lesan yang sudah banyak terjadi dengan zaman setiarnya at-takallum yudhika bihil qaum. Berbicara keng tero ele-ele orang itu dosa besar anakku sekalian. Anakku sekalian tahu setiap maksiat lesan ya. Tek gunung sulam. Bagaimana orang berbicara ingin ditertawa apa boleh? Akhlak di masjid. Bagaimana hukumnya tertawa di masjid? Kakek sekut aku je masjid. Berapa kali aku je masjid? Pada debun Rasulullah ad-dhahku fil masjid minal kabair. Tertawa di masjid itu dosa besar. Tahu kau tu tahu dia. Kau tu tahu kamu maksiat lesan, kau tu tahu orang yang mana, kau tu tahu bagaimana hukumnya berbicara di masjid. Abentai masjid, derma hukum. Derma hukum abentai masjid. Itu dosa itu anakku sekalian. Kaki abentai masjid, man takallama bi kalamil dunya fil masjid lam yutaqabbal minhu amalun arba'ina yauman. Orang yang berbicara dunia di masjid, abenta dunya di masjid, aja terima amalah 40 hari na. Nang ku tak tu sekaki aja masjid. Nang ku tak tu sa abenta masjid, apa boleh aja masjid. Jangan meladia tak boleh tidur di masjid, tak boleh kau tu tidur di aula santri itu tidak boleh tidur di sini. Ngerti? Bolan kakek ke pantai dong, sebelum tidur kita kerja kelu. Sebelum tidur cak pas langsung tidur tak betah bisa tidur di masjid, keng cak betah. Cak aja ilan, cak makotor masjid, cak peluan di masjid. Cak makotor masjid. Itu bisa anakku sekalian. Itu jaga. Itu semuanya maksiat nanya. Jawin bila-bila nang bulan Sya'ban ya usaki. Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Itu anak-anakku sekalian karena maksiat nang bulan Sya'ban ya tu sana rezeki kan. Amal ibadah bulan Sya'ban dia cek rajin kencerna dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Ibadah nang bulan Sya'ban ya susah dilipat gandakan dia. Maka dalika sayyiat susah dilipat gandakan pada bulan Ramadan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Wa kadzalika sayyiat. Jadi ia susah dilipat gandakan dia. Tamun bulan-bulan selain sebiasa. Yang di itu setung, yang di itu setung. Tapi mun nang bulan dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, hati-hati anak-anakku sekalian. Ibadah bi Allah Taala itu tak kencerna serajah nang bulan Sya'ban, tapi ya cek sampai melakukan dosa. Wajtanabal haram. Jadi sebut kanjeng Nabi, man adzama Sya'ban wattaqallah wa amila bi taatihi wa amsaka nafsahu anil ma'siyah. Ya, siapa orang ngurmat bulan Sya'ban, ngakuaki bulan Sya'ban dan beramal takwa kepada Allah Ta'ala, takwa kepada Allah dan beramal taat kepada Allah Ta'ala, bisa menahan diri untuk tidak terjerumus melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Puruh bi Allah Ta'ala, wafarallahu dunubahu, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aminahu mimma yakunu fi tilkas sanah, ya Allah Ta'ala akan diselamatkan mimma yakunu fi tilkas sanah, apa yang terjadi di tahun ini minal balaya wal amradi kulliha, yaitu dari segala macam bahaya musibah dan semua macam penyakit. Kalau selamat lagi bi Gusti Allah. Kan anakku sekalian, karenanya kita harus berhati-hati ya meningkatkan ketakwaan kepada Allah di dalam bulan Sya'ban ini. Moga-moga setiap ilmu semanfaat berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.